Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Wah, ini agensinya banyak banget ya hari ini ya. Luar biasa ya. Teman-teman, hari ini kita entry gabungan, nanti kapan-kapan kita mesti ulang lagi ya, supaya kita tetap semangat ya. Oke, saya nggak banyak kasih kata sambutan. Intinya kita hari ini udah undang speaker yang luar biasa ya. Saya harap teman-teman bisa kerjasama dengan baik. Yaitu apa? Selalu inputnya benar-benar di silent ya. Takutnya nanti ganggu yang lain ya. Kemudian nanti jangan lupa jam 1 kan masih tetap ada ya untuk sesi kelas workshopnya ya. Jadi jangan lupa nanti kalau udah break ya harus kembali lagi. Nah itu rugi. Ini bayarannya 1 jam, mumpung orangnya nggak ada ya. 1 jam ini 1 juta. Serius. Ya itu Pak Ivan sama Melani, dia barusan dari Israel langsung datang sini. Karena mahal. Ya. Oke teman-teman, jadi pesan saya Anda harus benar-benar berhati baik-baik, turun itu di silent. Kita mau belajar dari orang yang luar biasa ini. Ya. Sekian sambutan dari saya. Dan selanjutnya saya panggil Pak Ivan untuk memberikan sambutan juga. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Nah, teman-teman, ingat bisnis ini adalah bisnis semangat, ya. Kita nggak usah modal, tapi modal kita cuma spirit. Hari ini teman-teman tunjukkan spirit untuk belajar. Selama 4 jam, 5 jam ya. Ini karena pakar dan beliau ini adalah salah satu top recruiter dan top leader nasional. Nah ini benar-benar levelnya udah luar biasa ya. Dan ini ambil kesempatan ini, kemudian proaktif. Pada sesi workshop nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman proaktif. Ya kalau memang tidak ada waktu untuk yang pas, teman-teman bisa datang pada saat lunch atau pada saat selesai, datang dengan beberapa pertanyaan yang singkat-singkat. Itu aja pesan saya. Thank you. Belajar yang bagus. Kemudian tahun ini semua pasti punya goal atau cita-cita. Ambil momen ini untuk capai cita-cita Anda. Thank you. Oke, kalau nggak salah ada satu lagi, Bapak Kandu ya? Oh nggak ada? Iya. SP7. Oh, speaker di SP7. Oke, kita akan bacakan profil dari pembicara kita. Orangnya imut. Kemampuannya sangat luar biasa. Pendidikan sarjana informasi. Oke, karena ini sudah terlalu cepat saya nggak bisa mengikuti ya wes lihat saja profilnya. Prestasinya kita lihat tahun 2003 dia gabung part-time nama yang startup agent 2004 tahu ya. Terus startup Yaten 2005 Merit juga ya. Winter Leader top 150 nasional Partaya Bangkok startup Januari 2006 punya anak satu manajer top 20 nasional ya. Cantik ya istrinya ya. Presiden Club Finance Swiss Quality Club Agent. Oke. Nah ini 2007 dia sudah menjadi agency manager leader jalan top 100 nasional Bangkok yang enggak ya National Leader Conference Chris Carlton Jakarta double startup leader Moskow Rusia 2008 top nasional 80 Satu Singapura Malaysia Thailand National Leader Conference Jakarta double startup leader Istanbul Turki 2009 jadi SAM selingkuhan agency manager terus Singapura Malaysia Thailand Simatai ya. Oke, kita lihat betapa banyaknya prestasi yang diraih seorang pembicara kita
Belum tahu namanya ya? Ada ya? Nanti saya bicara. Oke? Inilah orangnya, ya. Kita akan sambut dengan bangkit berdiri. Pembicara yang satu ini sangat luar biasa, namanya Bapak Susanto. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Salam dari istri saya, ya, saya sedang bersama-sama dengan saya karena anak saya ada ulangan, ya. Dia masih kirim calon. Nah, tadi Bapak Ibu sudah lihat sama saya, ya. Saya perkenalkan, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Widi, Pak Sulamin, ya, Pak Ivan, dan juga Pak Kanho, ya, Kanho, ya, Pak Kanho untuk mengundang saya untuk bicara, untuk sharing pengalaman saya selama membangun bisnis di Prudential, ya. Saya tergabung di Blue Victory Jakarta, ya, salah satu agensi top 3 terbesar di Indonesia, ya. Nah, nama saya adalah Susanto Wijayatan, ya, C-nya setan. Tapi sekarang orang lebih takut agen asuransi ketimbang takut setan, ya. Jadi saya lahir di kota Medan, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, kira-kira 17 tahun yang lalu lah, ya. Nah, jadi saya lahir di kota Medan. Lalu pada waktu itu, ya, saya punya kakek saya, ya, selama hidupnya dia kerja sama orang sampai dia akhirnya meninggal, ya. Nenek saya kerja sebagai tukang cuci baju waktu di Medan. Jadi kami terima baju dari, ya, laundry konvensional, ya, pakai tangan punya, ya. Nah, jadi terima seperti itu, dan juga seringkali bikin kue untuk dijual, ya. Nah, papa saya adalah 13 bersaudara, ya. Papa saya 13 bersaudara dan dia anak yang paling besar, ya. Nah, jadi papa saya dengan adik-adiknya yang banyak, dia sekolah tapi tidak sempat menyelesaikannya. Sampai kelas 2 SD dia sudah berhenti karena kami tidak punya biaya yang cukup, ya. Jadi akhirnya papa saya dagang koran, jualan koran supaya yang lainnya bisa sekolah, ya. Tapi puji Tuhan, papa saya buta huruf tapi tidak buta angka, ya. Dia masih tahu duit, namanya duit dia masih tahu, ya. Buta huruf nggak apa-apa, nggak masalah. Anda nggak bisa baca tulis, yang penting Anda tahu 1000, 2000, ketiau, notiau, satiau, botiau, yang penting itu, ya. Nah, jadi puji Tuhan, papa saya walaupun buta huruf, dia bisa angka, ya. Nah, pada waktu kami di Medan, sebetulnya kami ada 3 bersaudara, ya. Ada cici saya, ini kakak saya, lalu saya, sama adik saya yang satu lagi, ya. Nah, walaupun kami miskin, ya, dulu kami hidup di dalam konsep yang disebut dengan konsep minimalis. Tapi konsep ini sekarang diambil oleh orang-orang kaya, ya. Karena mereka mengambil konsep minimalis, saya mengambil konsep maksimalis, ya. Jadi saya mau punya hidup yang maksimal, yang berkelimpahan, ya. Biarlah yang kaya menjadi minimalis, saya yang biasa-biasa menjadi maksimalis. Demikian dengan Bapak Ibu sekalian juga, ya. Nah, jadi waktu kami di kota Medan, walaupun miskin, kami bisa berdaya seperti ini, ya. Walaupun nyeker, sebenarnya nyeker, ya. Nah, lalu karena adik saya masih kecil, tidak punya biaya untuk susu, ya, sehingga waktu papa saya datang ke Jakarta, saya dengan mama saya, dengan kakak saya ke Jakarta.
adik saya dititipkan sama nenek saya, ya. Cuma karena nggak ada biaya akhirnya adik saya meninggal di kota Medan, ya. Jadi akhirnya kami cuma berdua aja, ya. Nah, waktu di Jakarta, papa saya kerja sebagai tukang las, ya. Jadi untuk bikin pagar, bikin pintu-pintu, dia kerja seperti itu, ya. Jadi karena nggak ada pendidikan tinggi, mau tidak mau kerja kasar, ya. Nah, jadi akhirnya dia kerja sebagai tukang las. Nah, dia kerja. Karena di tahun 70-an itu belum ada banyak hiburan malam, ya, belum berkembang seperti sekarang. Nggak ada 21, nggak ada PlayStation. Tapi dia sudah mengerti mengenai konsepnya prudential output. Jadi setiap kali dia sudah kerja, dia pulang malam dia lahir lagi 4 kaki, dia bikin 4 kaki, ya. Akhirnya kami menjadi 6 bersaudara. Kerja pulang dan ini aunya panjang, beda klub, ya. Kalau di kecil klub, ya. Kalau itu ya. Tapi bukan itu yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau dulu ya gimana, ya. Nah, jadi di Jakarta kami jadi berenang karena ada tambahan 4 kaki, ya. Qualified, ya. Nah, jadi di Jakarta karena kami juga hidup di dalam konsep yang minimalis, ya. Kami tinggal di rumah yang kecil, ya. Fondasinya tanah merah, atapnya itu daun nipan, ya. Nah, iya, dulu zamannya seperti itu, ya. Di belakangnya ada kuburan, ya. Kami tinggal di daerah yang seperti itu, ya. Kami bertumbuh dengan pertumbuhan yang seperti itu, demikian lingkungannya, ya. Jadi pada suatu ketika karena papa saya nggak punya uang banyak, mama saya juga terbatas, jadi mama saya belajar untuk membantu papa saya. Jadi dia belajar untuk coba-coba kursus jahit baju, ya. Akhirnya dia berusaha untuk jahit baju dan juga dia terima cucian dari tetangga juga, ya. Jadi kami hidup dengan latar belakang yang seperti itu, ya. Jadi pada satu ketika waktu itu saya sama cici saya lagi main-main, ya. Namanya cewek kan main masak-masakan, ya. Tapi karena nggak ada duit, nggak ada yang bisa dimainin, ya kan. Nah, pada satu ketika cici saya lihat ada satu kayak ulekan kayak gado-gado itu, tapi tengahnya bolong, ya. Itu ditaruh di dekat tetangga. Nah, karena saya tahu kakak saya mau main itu, jadi saya ambil itu, kasih ke kakak saya, ya. Jadi main, ngambil orang punya, gitu. Akhirnya begitu pulang, papa saya tahu, ya. Saya dibilang nyolong punya tetangga. Jadi akhirnya ribut, kena hukuman. Nah, satu ketika saya juga melihat bahwa kakak saya waktu itu mau makan buah, ya. Tapi kami nggak punya duit waktu itu. Nah, jadi akhirnya saya ke tukang petis yang rujak. Biasa kalau di Jakarta ada tukang rujak, ya, yang buah-buah. Nah, saya deketin abangnya. Biasanya kalau dia potong mangga, dia pasti nggak sampai sama biji-bijinya kan, dikupas habis kan. Pasti ada sisanya kan. Nah, jadi saya minta itu, saya kumpulkan, saya cuci lagi, ya. Jadi saya makan sampai seperti itu, ya. Itu dulu, ya. Itu dulu kehidupan kami yang sedemikian rupa, ya. Nah, selanjutnya sesudah saya dewasa, saya lalu mau sekolah ke sekolah SMA, ya. Karena papa saya tidak banyak uang, lalu teman-teman saya sekolah-sekolah yang baik, ya. Ada sekolah Katolik, ada sekolah yang lain-lain. Jadi saya pikir udahlah, saya ambil sekolah negeri aja, ya. Karena sekolah negeri murah, meriah, ya. Nah, jadi akhirnya saya bilang sama papa saya, udah, saya sekolah negeri aja, ya. Kalau saya dites lulus berhasil, ya saya sekolah. Kalau enggak, saya kerja. Akhirnya saya belajar. Akhirnya pada waktu di SMA negeri itu saya diterima waktu itu, ranking 1. Bayaran uang sekolahnya waktu itu 6.000 sebulan. Anda bisa bayangkan 6.000 sebulan gimana makan apa itu guru, ya kan? Gurunya aja seperti itu, ya. Nah, lalu akhirnya ketika mau kuliah, saya pun berjanji sama bapak saya, kalau seumpamanya saya diterima di universitas ini,
maka saya akan kuliah. Kalau enggak, saya kerja. Lalu saya belajar lagi, saya masuk di Sekolah Bina Nusantara. Waktu itu masih namanya ATK, Akademi Teknik Informatika, ya, komputer. Nah, jadi sekarang sudah jadi Universitas Bina Nusantara, ya. Itu background pendidikan saya, ya. Nah, tahun 96 saya ketemu dengan istri saya, ya. Sesudah saya mengalahkan 1250 pria yang mengejar istri saya, tipping saya apain ya, akhirnya saya menang, ya. Tapi saya yakin sih karena saya ganteng, ya. Nah, jadi akhirnya kami menikah tahun 98, ya. Tadi Pak Hussein sudah bilang cantik kan. Nah, nanti ada sesi lagi yang lain lagi. Kalau bagi Anda yang jomblo, saya akan ajarin how to get beautiful wife. Nah, jadi istri saya ini backgroundnya dari akunting, ya. Beliau kerja di SOS International yang bekerja sama dengan Prudential sekarang, ya. Beliau sudah berkarir di sana selama lebih kurang 8 tahun. Jadi ketika saya menikah tahun 98, saya katakan kepada istri saya, ya, ketika nanti menikah, saya akan bawa kemana engkau mau pergi, ya. Laut kan ku seberangi, ya. Gunung kan ku daki, ya. Tapi kalau hujan gak janji, ya, biasa begitu, ya. Biasa pria begitu, itu juga biasa, ya. Ngomong dulu baru mikir. Jadi saya bilang, ya, nanti saya akan ajak kamu berbulan madu, ya. Sampai akhirnya madunya habis, bulannya juga gak dapat. Jadi tahun 98, karena saya seorang pria sejati, saya bisa menghamili istri saya. Ada orang bangga menghamili istri orang lain, ya. Kalau saya bangga bisa menghamili istri saya. 98 menikah, bulan November, 2 bulan kemudian istri saya hamil, ya. Iya, saya ikut apa saya? Wah, nanti belajarnya cuma aum doang, ya. Nah, tahun 98 sesudah istri saya hamil 2 bulan, disitulah mulai terjadinya konflik, ya. Karena saya tinggal di Citra Garden, ya, waktu itu Citra Garden dekat bandara, Citra Garden 3 saya tinggal, ya. Tahun 98 saya menikah, tahun 95 saya sudah beli rumah. Karena saya punya planning bahwa cepat atau lambat saya akan bangkrut, ya. Jadi saya sudah prepare rumah, ya. Cicil 10 tahun, ya. 98 setengah mati, kena krisis. Bunganya yang tadinya cuma hanya sekitar 20% menjadi 76%, ya. Akhirnya mau tidak mau saya gadein mobil istri saya untuk ngeberesin supaya tadi cicilan 10 bulan dipersempit jadi 5 tahun. Tahun 98. Nah, setiap kali kadang-kadang kalau saya kerja, dia kerja. Saya naik motor waktu itu tahun 98. Istri saya naik mobil waktu itu Katana, ya. Katana, dia kerja di Cipete. Jadi jarak antara rumah sampai ke kantor dia itu sekitar 27 km. One trip, sekali jalan, ya. Pulang pergi udah 54 km, ya. Karena harus melewati yang namanya 3-in-1, jadi mesti muter-muter sampai kantornya, ya. Seperti itu. Nah, satu ketika saya mengantar dia waktu mau ke kantor. Saya antar dia, pada waktu dalam perjalanan, ya, dia menangis. Nah, waktu itu saya mulai bertanya, ya. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Ya. Nah, lalu dia bilang, iya, saya tidak menyangka ketika saya menikah dengan kamu, saya berharap bahwa saya mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada saya dulu. Tapi ternyata ketika saya menikah dengan kamu, ya, hal seperti ini yang terjadi, ya. Dulu Ibu Fari tinggal di daerah kota, tapi rumahnya kecil, sekitar 3 meter kali 7 meter, 2 tingkat, kecil sekali, ya. Ketika saya waktu pacaran berkunjung ke dia, dia pun merasa minder karena rumahnya kecil, ya.
Padahal kami pun juga kehidupannya nggak sebaik dia sebetulnya. Nah jadi ketika sesudah itu saya tanya kenapa, dia bilang oh iya karena kehidupannya seperti itu. Nah di situ sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, saya mulai menyadari kok seperti ini yang terjadi. Adakah opportunity lain, kesempatan lain yang bisa diberikan kepada saya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik? Tahun 98. Jadi dari situ timbul konflik. Ya. 95% konflik yang terjadi dalam keluarga adalah mengenai financial, keuangan. Nah, karena keadaan yang seperti itu menyebabkan dia menjadi stres, makanya anak pertama kami terpaksa harus dikorek karena janinnya tidak berkembang. Itu yang terjadi dampaknya. Ya. Tahun 98 harus dikorek. Saya minta sama dokter supaya dipertahankan, bagaimana disuntik supaya tetap bisa bertahan ini janin. Ya. Tapi dokter bilang tidak bisa, harus dikorek. Lalu mau tidak mau, ya dikorek, dikeluarkan. Ya. Dan dokter bilang sama saya, Pak Susanto, tolong 1-2 tahun dijaga. Ya. Anda jangan campur dulu, ya ngerti ya campur ya, kan? Jangan berhubungan dulu, ya, maaf ya, jangan aum, jangan aum dulu, ya, selama 1 atau 2 tahun, ya, kan bingung kan, ya dong, ya kan bingung di mana ya, jadi kalau pengen itu sini ke tembok, ya. Itu yang terjadi, ya, akhirnya menyebabkan istri saya menjadi kecewa seperti itu, ya, dan akhirnya ya itulah yang terjadi tahun 98, ya, sampai di tahun 2000 kami mencoba untuk terjun ke satu bisnis di mana yang bisa merubah kehidupan kami. Kami join satu multi level, ya, multi level dari Amerika yang terbesar di Indonesia. Kami bergabung, kami sangat excited sekali, ya. Tahun 2000 kami join, ya. 2002 kami giat setengah mati, tapi ketika kami mengkompar hasil yang kami terima itu tidak sebanding dengan apa yang kami keluarkan. Tenaga kami, apa yang kami kerjakan tidak sebanding dengan yang kami terima. Ya. Lalu saya mencoba lagi, wah kalau kayak gini nggak bisa. Saya tetap harus cari jalan keluarnya. Lalu tahun 2003 saya ketemu teman lama saya, teman waktu SD saya. Dan dia sekarang sudah menjadi seorang direktur utama waktu itu. Ya. Jadi saya ketemu dia, dikenalin satu bisnis. Ya. Dikenalin satu bisnis, akhirnya saya bergabung tahun 2003 itu. Ya. Tahun 2003 bergabung di bisnis yang cukup eksklusif. Namanya underwear Kasogi. Ya. Kayak gini. Tadi saya udah buka kolor saya. Tahun 2003 saya pasang. Yang lain jual nggak bisa jual, kolor pun ku jual. Jadi saya jualan ini, Bapak Ibu. Saya megang wilayah Jakarta dengan Jawa Barat. Ya. Saya kredit pick up, saya keliling ke Tanah Abang, Pemanggan 2, saya tawarin sandal. Pas kalau di sebelah ada cewek cantik, tidak aku keluarkan dulu. Gengsi dong. Kalau udah pergi baru saya bilang, oh ini Pak, ada celana dalam bagus. Underwear Kasogi mempunyai beberapa tipe, ada 8 tipe. Saya belajar, ya. Kalau Anda lihat ini tipenya adalah action. Ya. Bukan hanya di dunia multi level atau di dunia asuransi yang terkenal dengan action lah, motivasi enggak. Olor pun ada action. Jadi tahun 2003 saya jalan ini. Ya. Anda tahu? Jangan-jangan ada yang kerja di Kasogi ya? Ada nggak ya? Ada ya? Atau ada yang kayak kolor Kasogi? Ada. Kalau saya. Jadi saya jualan ini, menurut Bapak Ibu, berapa sih income yang saya terima? Ya. Saya jual kolor ini, marginnya 10%.
Saya jual 1 juta, untungnya 100.000. Untungnya 100.000. Itu mau pesan kolor kali Pak. 100.000. Jadi cuma hanya 10%. Kalau saya kirim barang ke Tanah Abang, kena lagi yang namanya preman kuli panggul. Ya, walaupun saya mau manggul, walaupun saya sanggup, tetap itu jatahnya kuli panggul. Jadi daripada saya mikul saya harus bayar dia, mendingan dia pikul saya bayar, ya kan? Jadi akhirnya kurang lagi daripada 10%. Ya. Kalau di compare di bisnis ini jauh Bapak Ibu. Makanya ke agent-agent saya yang kalau misalkan dia nggak bisa jual asuransi, saya jual kolor saya kerja. 10%. Nah jadi tahun 2003 itu saya lihat, waduh, saya ke Tanah Abang, ke Mangga 2, ke Tasik, ke kota-kota ke Cirebon, nawarinnya cuma 10%, saya aja berani Bapak Ibu. Ya. Jadi saya jualan ini keliling kemana-mana. Tapi ketika saya lihat kenyataannya, dalam hitungan di atas kertas ada untung. Saya kasih Bapak ini misalkan 1 juta, berarti di dalam pikiran saya udah untung 100.000. Ya. Tapi karena saking bodohnya saya kasihlah utang ke kaki lima, namanya kaki lima. Hari ini ada di sini, besok ada di sana. Ya kakinya 5 banyak. Ya. Akhirnya untungku hilang, kolorku pun hilang. Akhirnya lagi dengan istri. Ya. Istri bilang, kamu bagaimana usaha? Ya. Usaha bukannya untung, malah buntu. Setiap bulan saya harus turn omset itu 100 juta per bulan. Saya hitung-hitung, lama-lama saya bisa mati kena kolor. Ya, dari Surabaya kirim 1 juta omsetnya, 1 juta ya kena makin. Ya. Saya pikir ini nggak bisa. Bisnis ini buat saya pribadi, ya mungkin bagi sebagian orang bisa, tapi buat saya kelihatannya ini bukan jalannya saya. Makanya tahun 2003 saya pikir asuransi adalah satu bisnis yang sangat baik. Tahun 2003 saya telepon, ya teman saya yang ada di asuransi, ya di asuransi Manulife saya telepon. Saya mau jadi agent, bagaimana caranya? Karena saya mempunyai keinginan yang kuat untuk saya berubah nasib. Ya, apapun saya lakukan, yang penting halal. Ya. Nah, akhirnya tahun 2003 saya bergabung, ya, ikut namanya training grup pasar Manulife, produknya semua. Ya, akhirnya pada sesudah habis sesi, udah habis dari BOP ditampilkan lah orang-orang yang habis grup pasar semua ditampilkan, branch manajernya. Ya, kalau Anda tahu Manulife mempunyai sistem yang namanya brand system, ya, Prudential Agency System, ya. Tapi saya nggak perlu detail mengenai agency system dan brand system, ya. Anda bisa tanya dengan leader Anda, ya. Nah, jadi saya ikut, saya lihat trainingnya. Oh, produknya bagus. Semua produk asuransi itu plus minus Bapak Ibu. Kita bukan asuransi yang paling perfect sempurna, bukan. Setiap asuransi plus minus. Makanya kalau saya di lapangan ketemu agen asuransi lain, produk Anda bagus. Semua produk plus minus, nggak ada yang perfect. Kalau perfect, nggak ada asuransi lain. Dia aja yang jagonya aja, ya. Jadi plus minus tergantung kebutuhan nasabah. Nah, sesudah itu sampai mana tuh? Saya lupa lagi. Oh plus minusnya. Tadi saya ikut. Nah, habis dari grup pasar, dia ambil keluar semua BM-nya, branch manager tampil. Ada sekitar 12 orang. Cuma hanya ada 1 cowok. Ya. Lalu saya mulai berpikir, apakah bisnis asuransi itu cocoknya untuk cewek? Ya, untuk kaum Hawa, bukannya kaum Adam. Ya. Apakah hanya orang-orang tertentu atau wanita saja yang pandai ngomong, pandai bicara yang bisa menjual asuransi? Ya. Lalu semua satu-satu sharing. Saya tunggu yang pria sharing. Ya. Karena kalau di Jakarta itu banyak, ya ada yang cowok tapi
halo mas, itu takut ya. Jadi kita tunggu dia. Ternyata dia pria tulen ya. Nah, jadi sesudah itu, lalu saya melihat dari segi produknya, no problem. Tapi saya melihat dari segi bisnisnya, itu ada problem buat saya. Karena punya stop. Ya. Nah, lalu saya telepon teman saya di asuransi Prudensial. Saya mau jadi agen asuransi Prudensial. Jadi saya ikutin trainingnya, melihatnya. Produknya tetap plus minus. Ya. Tapi ketika itu saya melihat opportunity bisnisnya. Karena sistem yang dianut adalah sistem agency system. Ya, itu jelas perbedaannya. Agency system Anda ditrain menjadi entrepreneur. Anda dibayar mahal sekeras Anda bekerja. Dan selembek itu Anda dibayar seselembeknya Anda. Ya. Jadi fair menurut saya. Kalau saya kerja keras, wajar saya dapat income besar. Kalau saya kerjanya lembek, ya wajar lah saya lembek. Ya. Tidak ada shortcut. Jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau agent saya training dia, tapi kalau dia tidak bisa, ya, apa yang saya sudah training sama dia, itu jelas. Ya, salahnya di dia. Tapi kalau saya tidak bisa membagikan sesuatu skill buat dia sehingga dia bisa bertahan di lapangan, itu jelas salahnya saya. Jadi sudah jelas, ya, tidak ada shortcut. Ya, bisnis ini fair. Ya, jadi nggak bisa blame siapa. Nah, jadi waktu itu 2003 saya bergabung. Jadi agen asuransi Prudensial. Sebentar ya, saya tahu dulu. Nah, jadi saya bergabung tahun 2003, ya. Nah, ini waktu saya menikah dulu ya. Saya flashback sebentar. Nah, ini waktu menikah. Dulu saya pakai rambut palsu. Makanya ini tahun 2002. Anak saya lahir, Nicholas. Ketika dia lahir, saya tidak punya uang sama sekali. Ketika dia lahir, saya butuh uang. Saya pinjam ke saudara saya, ke teman-teman saya, enggak dapat pinjaman. Akhirnya saya pakai kartu kredit. Disitulah awal mulanya saya mulai terlibat di dalam yang namanya hutang piutang. Itulah yang menyebabkan saya akhirnya di tahun 2002 dan 2003 itu demikian dalamnya. Ya, hutang piutangnya berkali lipat. Tahun 2003 ketika saya memutuskan untuk bergabung di Prudensial, tahun 2003 adik saya kena syabu-syabu. Waktu itu saya sudah bekerja, usaha dari papa saya yang berkelas itu diserahkan kepada adik saya. Papa saya gadaikan rumahnya kami ke bank untuk dapat pinjaman. Adik saya kena syabu-syabu, uangnya habis semuanya. Di bank overdraft OD. Jadi nggak bisa lagi sama sekali, udah minus. Uang yang diambil oleh adik saya dari langganan-langganan itu dipakai untuk beli obat, untuk main judi dan seterusnya. Motor saya yang saya cicil selama 3 tahun, Ereking 2,7, itu digadai waktu itu di Kalijodo. Ya. Di komplek peracunan digadai di sana 800.000. Bunganya 30% seminggu. Saya memulai bisnis ini dengan angka yang minus. Ya. Saya harus di dalam kondisi yang seperti itu, dengan keadaan keluarga yang seperti itu, ditambah lagi harus menanggung beban yang bukan saya buat. Kalau saya menanggung beban yang saya buat, itu wajar, gentleman. Tapi kalau orang yang lain yang berbuat, saya yang harus menanggung, itu saya rasa tidak fair. Saya tanya, kenapa hal ini mesti terjadi sama saya? Saya tidak melakukan itu, tapi saya harus menanggung beban itu. Hidup ini nggak fair, saya bilang. Saya merasa waktu itu seperti itu. Dengan berjalannya waktu sampai sekarang, saya baru mulai menyadari bahwa Tuhan mengajar sesuatu buat saya lewat kejadian-kejadian yang saya alami. Ya. 5 tahun yang lalu, seperti apa saya, itu tidak penting. Sama seperti ketika Bapak Ibu memulai bisnis ini. Apapun latar belakang Bapak Ibu, apapun background dan pada pendidikan Bapak Ibu, itu tidak penting.
Yang penting adalah 5 tahun ke depan Anda mau jadi apa dan seperti apa. Itu yang jauh lebih penting. Nah, waktu itu saya memutuskan udah seperti itu, mau tidak mau. Orang Ambon datang, orang Batak datang ke rumah lagi. Bapak saya mengalami itu, akhirnya dia stres, akhirnya dia sakit. Dia mengunci dirinya di kamar selama 2 minggu. Ya. Lalu waktu itu saya udah kerja, saya mau ditugaskan ke Surabaya waktu itu. Terus saya bilang sama bos saya, waduh gimana ya, saya dapat masalah seperti ini. Lalu saya diskusi dengan mama saya, karena saya paling dekat dengan mama saya. Lalu saya tanya, mama ini gimana ya? Apakah saya tetap akan pergi ke Surabaya, atau saya akan bantuin ngurusin ini semuanya? Lalu mama saya bilang, terserah kamu Tom. Kamu pilih mana yang lebih baik menurut kamu. Lakukan aja. Nah, ketika itu saya mulai bergumul. Saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Saya punya keluarga yang harus saya biayai. Saya punya family, keluarga besar saya, yang harus saya tangani. Itu menjadi dilema. Waktu itu saya berpikir, kalau saya pergi ke Surabaya, mungkin saya berhasil di dalam karir saya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga yang saya tinggalkan? Kenapa saya harus egois memutuskan untuk kepentingan saya dibanding dengan keluarga besar saya? Lewat pergumulan itu akhirnya saya memutuskan bahwa saya resign dari kantor saya. Saya datang sama bos saya menghadap, bos saya nggak bisa lama-lama lagi, saya harus beresin masalah keluarga saya. Nah, saya minta resign. Bos saya bilang, oh kamu beresin dulu aja, nanti kalau kamu sudah selesai, kamu boleh masuk lagi, kapan aja sambil waktu itu. Saya bilang enggak Pak, ya saya mendingan beresin dulu, Bapak cari orang lain aja, enggak apa-apa. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membereskan utang-utang piutang yang terjadi. Tahun 2003, itulah yang menjadi kekuatan buat saya. Dengan utang yang ada di tahun 2002 dan ditambah kejadian 2003, itulah yang memotivasi saya. Sehingga ketika saya bergabung di Prudential, saya mulai membuat goal setting. Saya membuat dream saya, apa yang saya harus capai. Tiap hari sesudah pulang kerja langsung sampai jam 11 malam sampai jam 12. Saya lakukan itu. Sehingga pada tahun 2003 saya mencapai starter. Kalau Bapak Ibu lihat waktu itu sekitar 300-an targetnya. Itu 300-an. Itu kalau Bapak Ibu hitung itu sekitar 7,5 sebulannya. Nah, pada waktu tahun 2004 saya kejar lagi starter. Income yang 7,5 juta berakumulasi menjadi 15 juta karena ada tahun pertama, ada tahun kedua diakumulasikan jadi 15 juta. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi 15 juta. Tahun 2004 saya mulai menyicil semuanya. 2003-2004 nyicil. Sehingga pada 2004 ya, sedikit demi sedikit akhirnya utang saya mulai beres papa saya. Sertifikat bank saya ambil dari bank, saya kasih ke papa saya. Dan saya katakan kepada papa saya, sudah semua biaya hidup nanti kita yang tanggung. Jadi mulai dari saat itu sudah usahanya ditutup. Sertifikat rumah saya sudah balikin. Nah selanjutnya udah setiap bulan kami memberikan mereka untuk biaya hidup ya. Dan juga untuk adik saya waktu itu masih kuliah ya. Nah itu yang terjadi seperti itu ya. Jadi 2004 sudah terakumulasi menjadi 15 juta. Lalu saya bicara sama istri saya, income kita 15 juta per bulan ya. Saya mulai BOP istri saya, Anda bekerja 8 tahun, income Anda 10 juta, lebih kurang dipotong pajak plus minus 10 juta income. Kalau dari opportunity plan yang ditawarkan oleh Prudential, dalam waktu 5 tahun Anda bisa punya income 100 juta per bulan. Itu waktunya sangat singkat. Anda bisa menjadi seorang karyawan dengan penghasilan 100 juta per bulan kalau Anda kerja selama 80 tahun. Dengan prediksi setiap 8 tahun baru kenaikannya 100%.
Karena istri saya kerja di SOS, itu kenaikannya hanya cuma 7,5% per tahun. Jadi kalau dia kerja 8 tahun, baru naik sekitar 80% lebih kurang. Jadi ketika dia sudah bekerja 80 tahun, baru dia punya income 100 juta per bulan. Jalannya begini. Saya goreng makan truk begini hancur. Lalu Anda punya uang banyak, tapi Anda tidak bisa menikmatinya, buat apa? Kalau Prudential menjanjikan opportunity plan dalam waktu 5 tahun Anda punya income 100 juta per bulan, mau tunggu sampai kapan? Kalau dulu 10% aja kolot, saya omset 100 juta aja bingung, dengan income 100 juta per bulan, Anda bisa bayangkan. Ya. Dengan income 100 juta per bulan, berapa banyak kolor yang bisa saya beli? Ya. 2004 lebih kurang, waktu itu bosnya Kasugi Underwear meninggal. Karena kasusnya masuk ke BPN, lalu beliau meninggal karena kanker leher. Usianya 45 tahun. Ya. Yang diwariskan ke saya kolor. Ketika itu mulai shutdown bisnisnya satu-satu. Saya sudah stok sekian banyak kolor, ratusan mesin. Makanya saya diundang Surabaya, saya mau datang karena saya mau jual kolor saya juga ke orang Surabaya. Nah, waktu itu ada banyak. Makanya ketika ada Aceh, saya kirim. Ya, orang-orang baju bekas saya kolor baru. Ya. Di Jatinegara ada kebakaran, saya kirim berapa ratus mesin. Ya. Kemarin ada lagi waktu di mana ya? Waktu di Gunung Merapi belum kirim lagi berapa mesin. Ya. Masih ada sisa. Kalau Anda mau nanti Anda tulis siapa namanya, ukurannya, tolong bantu-bantu ya. Nah, ini yang tahun 2004. Akhirnya tahun 2005 beliau join di bisnis ini. Barulah itu awal mulanya kami mensinergi bisnis kami. Ya, ketika 2003-2004 uangnya istri, uangnya istri. Uangnya saya, uangnya istri. Jadi 2003 karena saya tahu bahwa kelemahan saya di dalam pengelolaan uang, makanya uang saya percayakan kepada istri saya karena backgroundnya dia akunting. Ya, biasa ibu-ibu lebih jago. Ya. Karena biasanya ekonomi Harvard mengajarkan uang yang sudah masuk tidak bisa ditarik kembali. Harvard University. Kalau kita kan sekolahnya lain, ya kita sekolahnya Cincai University. Makanya habis itu mulu ya, mana-mana bayarin habis ya. Nah akhirnya saya saran kepada istri saya. Tapi puji Tuhan istri saya masih ngerti ya. Jadi setiap hari saya dikasih 50.000 jatah saya untuk bensin sama makan. Ya. Jadi karena 50.000 kadang-kadang nggak cukup mepet, mau tidak mau ambil ompreng. Ya. Nah saya bikin Indomie goreng, bawa, bungkus, makan di kantor. Seperti itu yang saya lakukan. Ya. Nah akhirnya 2003-2004 ketika startup ke luar negeri, ya kami belajar. Banyak ketika orang-orang ke startup pertama kali, wah langsung ini Louis Vuitton, itu apa tong, ini apa pokoknya masuk belajar. Kami nggak begitu. Ya, kami belajar untuk mengatur keuangan kami. Karena dari pengalaman background yang kami terima, kami belajar banyak hal. Kalau Anda tidak bisa menguasai keuangan Anda, bagaimana mungkin Anda bisa menguasai hidup Anda? Kami belajar dari situ. Akhirnya setiap kali kalau keluar negeri, istri saya bilang, Pak ini bagus nggak tasnya? Ya, saya bilang, enggak ini nggak begitu bagus. Nanti edisi yang terbaru baru lebih bagus. Karena bokeh, nggak ada pilihan. Ya. Kalau sekarang kan lain ya, ambil 5. Ya, jadi kami belajar. Nah, jadi dari situ kami mulai belajar. Ya kami kadang-kadang kalau kemana-mana kami belajar lah semuanya. Itu pun yang kami lakukan di dalam bisnis kami. Kami mengajarkan bagaimana mereka harus invest di dalam bisnis mereka.
bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. Ya, itu yang kami ajarkan. Nah, selanjutnya karena sesudah 4 tahun, ya, kami fokus, tidak aum-aum, ya, 2006 baru aum, ya. Jadi lahirlah Charis Viamanta. Perbedaannya, ketika dia lahir, Januarinya saya dipromot sebagai agency manager. Berbeda dengan kakaknya. Ya, kalau dia cukup baik keadaan. Ya. Nah, ini adalah keluarga besar kami. Nah, ini. Yang saya mau tunjukkan. Di dalam perjalanan hidup saya dan karir saya, itu pun ada naik turun Bapak Ibu. Setiap daripada kita pasti ada naik, ada turun. Tapi ketika turun, bagaimana Anda menyikapinya? Ketika Anda naik, bagaimana Anda harus bersikap? Ya. Kami belajar banyak hal. Ya. Nah ini pelanggan kolor yang pertama kali ketika di Mangga 2, ketika IPC. Nah dari beliaulah mulai saya tawaran pertama kali, akhirnya masuk ke semua Dep Store Borobudur. Saya berhutang budi kepada beliau. Ya. Nah ini. Dulu saya bingung, kenapa yang susah sekali jual kolor ini? Enggak tahunya fungsinya ada di dia punya logo. Logonya dia bingung. Biasanya juga ikut bingung. Harusnya kan promosi gitu. Tiap kali bangun kolor mau dikemanain. Susah. Pakai buang nggak habis. Kolornya bisa dipakai set-set gitu. Ini yang terjadi. Makanya tahun 2005 ketika terjadi sinergi itu, kami mulai mengambil satu kesepakatan. Kami mulai menyatukan namanya keuangan kami. Kami mulai duduk, kami berdiskusi. Sekarang kita akan menyatukan bisnisnya kita. Bisnisnya kita adalah bisnis kita bersama. Ya, uangnya harus disatukan. Berapa kasih ke mama papa saya, berapa kasih ke mama papa kamu, lalu berapa untuk investasi anak-anak, lalu berapa investasi ke kita punya untuk pensiun dan seterusnya. Karena kami berharap bahwa satu ketika nanti kami mempunyai uang kami sendiri yang kami nikmati berdua. Ya. Kami hanya bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kami dengan pendidikan yang terbaik yang kami bisa berikan. Itu tanggung jawabnya kami. Tanggung jawabnya kami bukan memberikan kepada mereka harta yang banyak buat mereka, bukan. Tapi tanggung jawab kami adalah memberikan mereka pendidikan dan menanamkan nilai-nilai apa yang bisa ditanamkan di dalam kehidupan mereka. Itu yang kami tanamkan ke mereka. Nah, ini ketika dengan Kare ya. Nah, ini adalah leader saya yang saya telepon waktu itu. Jadi saya mau bergabung di sini. Ya. Nah, ini adalah perjalanan saya waktu startup ya dari Prudential ya. Di luar negeri juga mau aum terus ya. Yang namanya manusia, mereka manusia. Ya, ada nafsunya ya. Nah, mungkin bisa ditampilkan saya punya Sandekman ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. This is our right, used by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, talking about freedom. I will fight for the right.
baik Anda gagal setelah Anda mencoba daripada sebelum mencoba Anda sudah gagal. Ya. Dulu waktu BOP pertama kali dia income 1 juta per bulan dalam waktu 5 tahun. Ya, saya mikir mana mungkin jalan. Orang dia udah tahu kok dagang kolor aja banyak yang mungkin income 1 juta per bulan. Ya. Kalau income 1 juta per bulan berarti kolornya harus 1 miliar per bulan. Itu pun kalau nggak dibawa kabur sama yang kita utangin, ya kan? Sebenarnya saya waktu itu menjadi orang kaya. Borobudur aja saya utangin. Ya, supermarket saya utangin. Gitu. Nah, Anda bisa bayangkan. Nah, tapi kami mulai belajar Bapak Ibu. Ya. Ketika pertama kali awalnya saya tawarin teman saya. Pak, teman saya, gimana kabarnya? Iya. Saya mau ke rumah kamu, ngapain? Iya, saya mau nonton kamu asuransi. Gak ada yang mau. Ya. Kadang ditolak Bapak Ibu. Ya. Telepon, kalau udah bilang dari Susanto, udah takut angkatnya. Ya. Angkatnya berani angkat. Ya. Telepon, oh iya, papi lagi mandi. Oh iya, ntar sebentar telepon lagi. 5 menit telepon lagi. Papinya ada, udah pergi. Anda bisa bayangkan dalam waktu 5 menit dia bisa mandi pakai baju. Demikian dahsyatnya SWT. Ambil kucing kali ya. Anda bisa bayangkan. Dulu saya pikir nggak mau mah ngomong aja nggak mau. Saya mah orangnya to the point. Ya suka bilang suka, enggak bilang enggak. Udah, nggak usah dibahang macam-macam. Gitu. Maunya kita kan begitu. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Ya kan? Nah, akhirnya daripada berharap orang berubah, mendingan saya berubah. Ya. Jadi Iron Man. Ya, jadi mulai saya berubah. Tidak tanya lagi mengenai asuransi. Ya. Kalau saya ketemu teman saya ke rumahnya ngobrol-ngobrol, baru saya ngomong. Pernah nggak kamu bayangkan satu ketika nanti anak kamu sudah menginjak usia? Sekarang kamu punya usia berapa? Mana spion? Lalu. Saya bilang sama mereka, sekarang kamu punya usia berapa? Dia bilang, oh usianya waktu itu 30 tahun. Istri kamu berapa? Istrinya lebih muda, 28. Ini suaminya, istri. Anak kamu berapa usia? Anaknya masih 2 tahun. Ketika anak kamu menjadi 18 tahun, berarti ada waktu 16 tahun. Ketika anak kamu 18 tahun, umur kamu sudah, istri kamu sudah 40. Nah. Oh iya, ini aku bukan. Sorry. Ya. Hah? Ya betul kan? Hah? Ya pokoknya terserah saya lah ya, namanya saya speaker ya. Nah, jadi pada waktu dia usia 46, dia usia 44, anaknya baru 18 tahun. Pada waktu ini dia membutuhkan uang yang banyak untuk nanti dia sekolah. Pertanyaannya, berapa dana yang harus sudah siap? Nah, ini menjadi pemikiran buat dia. Oh, ternyata ketika dia berusia 46, dia harus menyediakan anaknya pada waktu itu membutuhkan dana. Kalau dia tidak prepare dalam masa ini, bagaimana mungkin dia bisa memberikan pendidikan anak? Kita sebagai orang tua, saya pun sama seperti orang tua yang lain. Ketika dengan anak saya bicara, kamu sekolah yang rajin, kamu sekolah yang pintar, kamu rajin belajar, rajin bekerja, supaya kamu nanti bisa berpendidikan tinggi. Pertanyaannya, ketika anak Anda sudah berusia 18 tahun, lalu dia datang kepada Anda, Papa, saya mau kuliah.
Lalu Anda bilang, oh iya, nggak ada uangnya. Menurut Anda, apakah Anda fair sebagai orang tua? Ketika Anda mengatakan anak Anda untuk dia bekerja keras, belajar dengan rajin, supaya dia bisa sekolah tinggi, sementara tanggung jawabnya Anda untuk mempersiapkan dia, Anda tidak siapkan. Saya mewakili anak-anak kecil itu yang bisa ngomong. Mereka berkata, capek deh. Bagaimana mungkin Anda menyuruh anak Anda untuk belajar sungguh-sungguh untuk pendidikan dia, ternyata Anda tidak siapkan uangnya. Itu yang saya lakukan. Ketika saya ketemu dengan calon prospek, dulu bicara asuransi, sekarang sudah bicaranya adalah, Pak, seumpama misalkan ya, kalau andai kata, andai kata Anda ditugaskan bekerja ke luar negeri, ke Singapura, misalkan Pak Terry, Pak Terry misalkan disuruh oleh kantor kerja di Singapura, Pak Terry, mungkin selama 5 tahun atau 6 tahun, ya. Pertanyaan saya untuk Pak Terry, apakah Bapak harus mensisihkan income-nya Bapak untuk keluarga Bapak di Jakarta? Berapa kira-kira? Kalau seumpama ya, Pak Terry kerja di Singapura, lalu dia punya income 10 juta per bulan. Income-nya itu kan harus dikirim ke Jakarta dong, ke keluarganya, karena keluarganya ada di Jakarta. 10 juta dikirim untuk ke sana. Pertanyaannya Pak Terry, seandainya 2-3 tahun sesudah itu Bapak tidak pernah kembali lagi, ya, atau seumpama sudah ya nggak tahu kemana lah, ya, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Pertanyaan saya untuk Bapak Terry, apakah anak dan istri Anda masih membutuhkan uang 10 juta? Betul kan? Masih. Artinya Anda kembali atau tidak kembali itu tidak penting. Yang penting balik Jakarta. Tapi maksudnya dengan gaya bicara, ya Anda harus belajar, ya. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Dulu saya seperti itu asal saya ganti. Tapi banyak agent ketika Pak mau asosiasi nggak mau, Pak mau asosiasi nggak mau, Bu mau asosiasi nggak mau. Suruh saya nawarin asosiasi, Pak udah kerja, cari yang lain. Daripada merubah Anda bertanya, Anda lebih baik merubah kerjaan. Oke. Padahal seharusnya Anda harus berubah bagaimana cara bertanya, bukan merubah pekerjaan Anda. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ya istilahnya kata yang paling bagus kan di seluruh dunia, yang kalau wanita mendengar langsung boom gitu ya. Apa Bapak Ibu? 3 kata apa Bapak Ibu? Nah, kalau seumpama misalkan ya, saya ketemu sama ibu namanya siapa? Pak Yuli. Kalau saya ketemu sama ibu, saya bilang sama ibu, Bu Yuli, I love you. Bagaimana responnya Ibu Yuli terhadap saya? Padahal saya sudah menggunakan kata-kata yang paling powerful, yang bisa membuat ibu-ibu merinding. Tapi itu tidak memberikan respon yang baik. Tapi kalau saya datang sama dia, saya pegang tangannya dia, ayo Bu, ayo Bu, nggak mau ya dia malu-malu ya. Kalau saya pegang tangannya, saya bilang, Bu, I love you, Bu. Gimana responnya Bapak ya? Gubrak ya, gubrak. Jadi kalau Anda belajar di communication skill, 7% itu sama cuma kata-kata gampang. Tapi sisanya bagaimana cara Anda mengatakannya dan bagaimana mendelivernya, itu menguasai 93%. Sama di bisnis. Bukan kata-katanya, tapi bagaimana Anda mengatakannya itu yang jauh
lebih bermakna. Makanya gak heran saya dapat istri cantik. Gak heran, gampang ilmunya. Kelemahan wanita kuping. Puji aja dia. Wah yang bangga ya. Ini benar-benar memang saya cinta sama dia ya. Nah, itu yang terjadi. Dulu saya naik motor, saya merasa minder. Dulu ya, saya merasa minder. Jadi kadang-kadang minder. Tapi saya perlu kasih tahu ke Bapak Ibu nggak perlu minder. Saya sudah banyak contoh agent saya. Saya rekrut agent saya yang tadinya naik turun bus. Sekarang sudah punya motor. Dulu yang kerja sama orang 5 tahun, income-nya 4,5 juta. Hari ini dia sudah menjadi agency manager. Dia sudah punya mobil baru, dia sudah punya apartemen, dan dia sudah punya properti. Dulu saya rekrut orang yang mempunyai jualan spare part. Saya ketemu dia di spare part. Saya bilang ada opportunity business. Apakah Anda mau lihat opportunity business-nya? Ya. Oh saya nggak bisa gini. Anda lihat aja dulu datang. Ya. Anggap seperti Anda nonton film. Ketika Anda menonton film, ya kita kan biasa dikasih ekstra kan bagus kan? Bagus tuh ekstranya dong, ya kan? Bagus, wah kayaknya hebat sekali. Begitu kita nonton, udah selesai, ya begitu aja filmnya, ya kan? Jelek bener itu film, ya kan? Nah, terus akhirnya kita menjadi kecewa. Nah, anggap aja Bapak melihat satu film. Tetapi bayangkan kalau film ini yang Anda lihat dalam 1,5 jam durasinya itu bisa merubah kehidupan Anda, itu jauh lebih penting. Tapi seandainya tidak bisa merubah hidup Anda, tinggalkan aja. Nah terus Bapak lihat dulu aja, ya kan? Lihat aja. Kalau filmnya bagus, ya udah. Kalau enggak ya sudah. Ketika dia lihat opportunity-nya, wah opportunity-nya bagus. Lalu dia mulai bergabung. Mulai bergabung dari bisnis ini, dia mulai bergabung, dia mulai. Akhirnya pada satu ketika dia memutuskan untuk menjual semua bengkelnya. Dia mau full time. Waktu itu saya bilang, apakah Anda sudah siap untuk full time? Karena ketika Anda memutuskan untuk full time, tapi ketika Anda tidak bisa bertahan di bisnis ini, itu merupakan saran saya. Tapi ketika Anda sudah mantap benar, baru saya kasih guidelines. Semua asetnya, spare part-nya, dan juga yang lain-lainnya, di total semuanya dijual, kasih orang lain. Ya. Dia punya income adalah setiap bulannya adalah dia punya income waktu itu 5 juta per bulan. 5 juta. Saya tanya, berapa lama Anda membangun bisnis ini? Sudah 5 tahun. 5 tahun, 5 juta income-nya. Sekarang aset yang Anda jual itu terkumpul lebih kurang, ya. Semuanya ada utang-utang, semuanya diberesin, ada 60 juta. Artinya ketika Anda memutuskan untuk full time, Anda menerima uang yang 60 juta ini, maka ini akan habis dalam waktu 12 bulan ke depan. Seandainya Anda tidak mati-matian di dalam 12 bulan ini, matilah Anda. Pilihannya, apakah Anda mau santai-santai atau Anda mau habis-habisan? Pilihannya ada di Anda. Kalau Anda mau supaya secepat mungkin Anda bisa merecover income yang 5 juta per bulan itu, saya bisa bantu.